Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita masih bisa bertemu di dalam renungan persekutuan doa Kamis. Kita juga terus bersyukur ini semua karena Tuhan yang terus menjaga kita dan menyertai kita hingga saat ini. Dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Tak lepas-lepasnya Engkau terus menjaga kami, melindungi kami. Hikmat-Mu yang menyertai kami, Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah ini kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sertai kami, berikan kami hikmat dan juga pemahaman agar kami terus boleh mengerti dan memahami dan juga melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sertai kami Tuhan, renungan kami ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada malam hari ini yaitu sebelum aku tertindas aku menyimpang. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Nats yang menjadi landasan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Mazmur 119 ayat yang ke-67. Mazmur 119 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terkadang masalah, kesesakan atau penindasan seringkali menjadi cara yang paling ampuh untuk membawa seseorang itu untuk mendekat kepada Tuhan dan mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Namun terkadang ada juga seseorang malah semakin menjauh dan lari meninggalkan Tuhan. Semua ini tergantung pada sikap dan respon kita terhadap masalah tersebut. Di dalam ayat yang ke-71 dari pernyataan Daud, ya, di dalam Mazmur 119 ini dikatakan, aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini Daud sadar bahwa masalah ada kalanya itu terjadi sebagai akibat dari kesalahan kita sendiri. Jika kita peka, ini adalah kesempatan yang kita terima untuk mengoreksi diri kita. Di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-24 dikatakan, apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak semua orang bisa memandang setiap permasalahan dengan cara yang positif. Seharusnya kita bersyukur jika Tuhan menegur kita melalui masalah. Karena Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 6 dikatakan, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan yang menyasar orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mengaku kita, kita tidak selalu akan terlepas yang namanya masalah. Karena masalah itu Tuhan izinkan untuk menyasar kita, untuk mengajar kita, untuk lebih memahami dan semakin bertumbuh. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapa di antara kita yang mau mengalami keadaannya tidak baik atau tertindas sepanjang hidupnya? Tidak ada. Lalu mengapa Daud di sini bisa berkata bahwa tertindas itu baik baginya? Itu semua karena dengan kondisi yang demikian, Daud lebih bisa memahami rencana Tuhan. Jadi bukan tanpa tujuan Tuhan itu mengizinkan masalah terjadi dalam hidup ini. Ada tertulis
Di dalam Yeremia 23 ayat 29 firman Tuhan berkata, bukankah firmanku seperti api, demikian firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Firman Tuhan dikatakan di sini seperti api dan palu yang dipakai Tuhan untuk menghancurkan hal-hal yang tidak berkenan yang masih ada dalam diri kita, supaya kita timbul seperti emas dan semakin serupa dengan Kristus. Karena siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru sudah datang. Sebagai manusia, kita memiliki cenderungan memberontak. Dan sebagai manusia juga, kita seringkali mengandalkan kekuatan sendiri ketika kita berada dalam suatu masalah. Namun, sebagai ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, tidak seharusnya kita berlaku demikian. Sebaliknya, kita patut terus bersyukur karena peringatan-peringatan yang Tuhan berikan itu membuat kita semakin dekat, semakin kita melekat kepada Tuhan, dan kita menyadari keterbatasan kita, dan kita tidak lagi memegahkan diri kita. Bapak Ibu, tekanan, penindasan, masalah, kesulitan hidup, penderitaan, dan sebagainya adalah bentuk proses yang terkadang Tuhan izinkan untuk kita jalani. Ketika kita diperhadapkan dalam suatu proses itu, kebanyakan dari kita akan mengeluh, kita bersungguh-sungguh, kita marah, kecewa, putus asa, protes, dan tidak banyak juga orang akan menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Sadar atau tidak, semuanya itu adalah salah satu cara yang dipakai Tuhan untuk menegur kita, melatih kita, yaitu melatih iman kita, membentuk kita dan semakin memurnikan kita supaya menjadi suatu pribadi yang berkualitas. Tapi semua itu tergantung dari cara pandang tiap-tiap kita dalam menyikapinya. Tetapi kita melalui firman Tuhan di sini hari ini, pemazmur mengingatkan. Pemazmur di sini memiliki suatu pengalaman hidup yang demikian. Dikatakan ayat 67, sebelum aku tertindas aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji. Jadi Bapak Ibu, selalu ada maksud yang Tuhan ingin sampaikan melalui keadaan yang mungkin tidak menyenangkan dan sangat menyakitkan dalam diri kita. Yaitu apa? Supaya kita tidak lagi hidup dalam pelanggaran demi pelanggaran. Dan semakin kita menyadari bahwa selama ini kita telah jauh meninggalkan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak hati kita, bukan kehendak Tuhan. Perlu diingat Bapak Ibu, tekanan-tekanan dalam hidup akan membuat kita dan membentuk kita menjadi pribadi yang tidak mudah rapuh dan semakin kuat dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan jangan sampai kita mengalami suatu masalah terlebih dahulu baru kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.